Kali ini kita akan membicarakan mengenai makanan tambahan dan hubungannya dengan kesehatan. Siapa yang mau sehat? Pasti semua mau sehat, bukan? Nah, bagaimana caranya sehat? Supaya bisa sehat, kita perlu makan makanan bergizi, perlu istirahat, dan juga perlu berolahraga. Siapa yang suka berolahraga? Olahraga apa yang teman-teman sukai? Kali ini kita tidak akan membahas mengenai makanan sehat dan bergizi, tapi kita akan membahas mengenai bahan makanan tambahan. Kalian pernah makan bakso? Itu semua suka makan bakso, kan? Biasanya si abang bakso akan bertanya, mau ditambah mihun, ditambah mie, atau pangsit? Nah, apakah itu namanya makanan tambahan? Bukan. Kalian pernah makan makanan ini? Semua juga bukan? Nah, apakah kalian pernah mengamati kemasan pada makanan itu? Biasanya makanan ini terdapat di dalam kemasan. Pernahkah kalian melihat atau membaca label yang tertera pada kemasan? Di dalam kemasan biasanya tercantum komposisi yang ada dalam makanan tadi. Misalnya jagung, minyak kelapa sawit, bumbu rasa jagung bakar, penguat rasa atau monosodium glutamat, dan lainnya. Ada juga yang menyebutkan di sini adalah pengemulsi, gelatin, asam laktat, atau perasa tambahan. Nah, itu semua yang dinamakan bahan makanan tambahan. Apa itu? Jadi, apakah makanan tambahan itu? Dari definisinya kita tahu bahwa makanan tambahan adalah bahan yang ditambahkan pada makanan dengan tujuan tertentu. Dari fungsinya, bahan makanan tambahan dapat dibedakan menjadi 1. Rasa, 2. Pewarna, 3. Pemanis, dan juga 4. Pengawet. Kadang-kadang mereka menambahkan bahan makanan yang lain, misalnya pengemulsi, pengental, atau pengembang. Bahan perasa adalah bahan tambahan yang ditambahkan untuk meningkatkan rasa pada makanan. Kalian tentu tidak mau makan makanan terasa hambar, bukan? Biasanya mereka akan menambahkan bahan perasa berupa MSG atau berupa garam ataupun gula. Pewarna biasanya ditambahkan untuk memberi warna yang lebih menarik terhadap makanan. Tentu kalian tidak akan makan kalau warnanya tidak menarik, bukan? Nah, pewarna itu bisa seperti kunyit atau bisa seperti tartrazin. Menurut kalian, mana yang lebih baik? Pengawet ditambahkan untuk mengawetkan makanan, supaya makanan tidak mudah busuk, karena biasanya makanan itu busuk karena apa? Tahukah kalian? Bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Biasanya kalau kita menambahkan gula, itu mengandung terlalu banyak kalori. Jadi biasanya mereka menambahkan pemanis buatan. Juga bagi orang-orang yang menderita penyakit diabetes. Kamu tahu apa itu penyakit diabetes? Ya, mereka yang tidak boleh banyak makan gula. Biasanya pada makanannya ataupun minumannya mereka menambahkan pemanis buatan. Berdasarkan dari sumbernya, bahan tambahan makanan bisa bersifat alami atau bersifat buatan. Yang bersifat alami bisa diperoleh dari tumbuhan, ataupun hewan, atau mikroorganisme berasal dari tumbuhan. Kalian tahu daun pandan? Ya, biasanya digunakan untuk memberikan warna hijau. Bagaimana dengan warna kuning? Warna kuning bisa diperoleh dari kunyit atau warna merah. Warna merah bisa didapatkan dari bit. Nah, pernah kalian makan nasi biru? Nah, nasi biru itu biasanya ditambahkan pewarna alami dari bunga namanya bunga telang. Bagaimana dengan perasa? Apakah ada perasa alami? Ya, biasanya perasa alami itu bisa berupa gula, garam,
bumbu jamur itu bisa digunakan sebagai perasa tambahan. Menurut kalian, bahan tambahan alami lebih baik atau bahan tambahan yang bersifat buatan? Pasti alami akan lebih baik dari buatan. Bagaimana yang buatan? Contohnya apa ya? Pernah kalian mendengar kata monosodium glutamat? Monosodium glutamat biasanya ditambahkan sebagai perasa buatan. Atau ester biasanya ditambahkan pada minuman supaya rasanya lebih enak. Kalau bahan buatan tambahan yang bersifat alami lebih baik, mengapa harus menambahkan yang buatan? Bahan pewarna tambahan yang bersifat alami biasanya lebih mahal dan lebih tidak stabil warnanya dibandingkan pewarna buatan. Makanya para produsen makanan lebih suka menambahkan pewarna buatan. Apakah menambahkan bahan makanan tambahan itu berbahaya bagi kesehatan? Tidak selalu, apalagi jika yang ditambahkan adalah bersifat alami. Bagaimana kita tahu bahwa bahan tambahan itu bersifat alami atau buatan? Nah, kalian bisa lihat dari kemasan yang kalian beli. Bahan tambahan buatan itu tidak selamanya juga bersifat tidak aman bagi tubuh. Asal jumlah yang ditambahkan itu sesuai dengan jumlah yang diizinkan oleh Badan POM. Tahu Badan POM? Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Jadi adik-adik jangan khawatir, kalian tinggal membaca apa yang ada di kemasannya. Bagaimana kalau makanan siap saji? Kalau menurut ibu, jika kalian membeli makanan siap saji, coba lihat warnanya. Jangan memilih makanan yang terlalu mencolok warnanya. Nah, teman-teman, sekian dulu. Sampai jumpa di lain kesempatan.